Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Suaib Al-Karim dari Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. Kita membuat lagi video ini, saudaraku. Di mana video ini yang kontennya ini adalah membantu pemerintah mensosialisasikan tentang jenis-jenis atau model-model bantuan yang sekarang beredar atau digalakkan oleh pemerintah yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sebagai warga masyarakat harus tahu apa itu PKH, BNPT, BLT, dana desa, BLT Kemensos, BLT APBD, sembako APBN, sembako APBD, agar kita paham dan tidak memprovokasi masyarakat yang lain, karena kita sendiri tidak tahu jenis-jenis bantuan yang sedang digalakkan oleh pemerintah. Dalam penanganan COVID-19, pemerintah itu mengambil kebijakan berupa atau beberapa bantuannya itu diantara lain satu, PKH, BPNT, BLT dana desa, BLT kementerian atau BLT Kemensos, BLT APBD, yang keenam sembako APBN, yang ketujuh itu sembako APBD. Ada 7 jenis bantuan yang sekarang beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Ini harus kita bedakan supaya masyarakat yang kurang paham akhirnya bisa paham. Sebenarnya konten ini sudah beredar melalui tes di media sosial, tapi kadang masyarakat kita malas membaca. Kadang mereka itu senangnya mendengar video. Jadi saya jelaskan ini melalui konten video. Baiklah, saya akan jelaskan satu persatu, saudara-saudaraku. PKH adalah program Keluarga Harapan. Bentuknya uang tunai. Itu sudah kita paham, langsung masuk ke rekening masyarakat masing-masing yang penerima bantuan PKH itu. Terus yang kedua, BNPT. BNPT ini dulu namanya beras raskin. BPNT ya. Yang kedua BPNT. BPNT ini dulu namanya raskin. Adalah bantuan pangan non tunai, ya, bentuknya berupa bahan makanan yang disalurkan melalui kios-kios, melalui kios desa yang ditentukan oleh Bank Mandiri, kerjasama dengan TK-SK kecamatan. Terus yang ketiga, BLT dana desa. BLT dana desa ini adalah bantuan tunai dari desa masing-masing. Ingat, bukan kelurahan, tetapi desa. Besarnya ini kita sudah dengar di media TV atau media sosial media atau media cetak. Besarannya itu 600.000 per bulan. Direncanakan selama 3 bulan. BLT ini dari dana desa biasanya perlakuannya ada 3. Ada 3 ya. Satu, bagi desa yang belum cair dana desa tahap pertama, maka diprioritaskan untuk BLT COVID-19. Yang kedua, bagi desa yang telah cair dana desa tahap pertama, namun belum habis dibelanjakan, maka diprioritaskan untuk BLT COVID-19. Yang ketiga, bagi desa yang telah cair dana desa tahap pertama dan telah habis dibelanjakan,
maka segera bermohon tahap kedua dan diprioritaskan untuk BLT COVID-19. Pertanyaannya, siapa yang dibantu di BLT dana desa? Jawabnya adalah warga desa yang penghasilannya terdampak COVID-19. Dan bagi warga yang rentang sakit atau sakit berkepanjangan atau sakit menahun, termasuk yang dikarantina atau pasien-pasien yang dikarantina itu wajar dapat kalau mereka tidak mampu. Dengan demikian ada desa yang lebih duluan memberi bantuan, ada juga terlambat memberi bantuan karena prosesnya tadi itu di atas tadi itu ada proses tahap 1, tahap 2. Jadi kadang masyarakat bertanya, kenapa kok di desa sebelah sudah cair, sementara di desa saya belum cair. Jadi perlu diketahui, ini tidak semudah yang kita pikirkan atau bayangkan, karena BLT di dana desa itu punya proses ya, proses bertahap, ada tahap 1 dan tahap 2. Terus selanjutnya BLT Kementerian. BLT Kementerian ini adalah bantuan bentuk tunai diperuntukkan bagi rata-rata perkotaan atau kelurahan. Nah, itu. Bedakan dengan BLT APBD. BLT APBD adalah bantuan tunai dari dinas sosial, juga diperuntukkan bagi masyarakat yang belum dapat BLT dana desa atau lainnya. Nah, terus selanjutnya biasa pemerintah membagi sembako baik pusat ataupun daerah. Nah, itu kedua jenis ini disebut sembako APBN. APBN adalah bantuan berupa bahan makanan yang bersumber dari pemerintah pusat langsung. Kalau misalnya presiden mengirim misalnya ke Mamuju, itu bantuan dari APBN karena dari pusat. Terus kalau sembako APBD adalah bantuan yang berupa bahan makanan yang bersumber dari APBD provinsi atau APBD kabupaten. Selanjutnya, kesimpulannya, banyak bantuan selama ini hanya fokus di desa saja. Makanya sosialisasinya harus makin ditingkatkan agar masyarakat bisa paham mengenai segala jenis bantuan pemerintah yang disalurkan di 7 item tadi. Oke, semoga penjelasan yang singkat ini bisa memberi pencerahan supaya di tengah-tengah masyarakat tidak saling memprovokasi atau ada yang sok tahu. Bagi yang masih kurang paham, silakan hubungi pemerintah setempat untuk bertanya. Mari kita berjaga jarak, terus tetap waspada karena Presiden Jokowi sudah mengumumkan kita harus berdamai dengan corona. Sekalipun itu corona bukan musuh, kenapa mesti kita berdamai? Tapi itulah yang dihimbau oleh Presiden kita. Mari kita tetap waspada karena saya perkirakan juga corona ini tidak akan bisa hilang di muka bumi ini. Jadi nanti ke depan kita akan tetap terbiasa dengan corona ini. Hanya kita tetap menjaga kebersihan, tetap kebiasaan kita selama stay home, tetap kita akan pakai sepanjang masa. Oke, semoga puasa kita lancar dan mari kita memanfaatkan di sisa Ramadan ini memperbanyak ibadah dan saling berbagi kepada sesama, karena mereka itu tidak butuh hanya satu bungkusan sembako, karena itu hanya dipakai beberapa hari saja. Marilah kita saling berbagi. Bagi yang berkelebihan, kita juga berbagi, membantu pemerintah yang sedang giat-giatnya
membantu masyarakat Indonesia. Oke, saudara, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sebelum saya tutup video ini, mohon maaf lahir dan batin. Seminggu lagi Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.